Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifa. Di sini saya akan mempraktekkan load balance. Pertama-tama kita masuk ke menu Winbox. Nah, di sini kan udah tertera. Nah, kita masuk ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Pertama-tama kita ke WiFi interface, WLAN-nya diaktifin. Setelah itu ke security profile, tambah kita ganti modenya. Nah, untuk modenya dynamic case, WPA-nya dicentang WPS. Setelah itu kita masukkan password pada handphone ya, yang untuk tethering. Ini kita masukkan. Apply, oke. Setelah itu ke WiFi interface, WLAN double klik, scan, kemudian start. Nah, di sini kita mencari WiFi yang akan di tethering, yaitu ini. Setelah itu connect. Setelah di connect, untuk security profile-nya kita ganti ya menjadi profil 1. Setelah itu ke IP DHCP client. Nah, pada IP DHCP client ini tambah pilihan 1 oke sampai bond. Setelah itu kita bikin lagi untuk header 1 sama sampai bond juga. Kemudian ke IP address. Nah, di sini kita membuat header 2, yaitu untuk addressnya 192.168.14.1/24. Untuk interface-nya header 2. Apply, oke. Kemudian ke IP DHCP setup server. Nah, DHCP setup WLAN 1, next terus sampai successful ya, atau DHCP full. Kemudian kita bikin lagi untuk header 2-nya sama, yaitu next sampai DHCP full. Kemudian setelah itu ke IP firewall. Nah, pada firewall ke NAT. Nah, untuk NAT tambah kita buat untuk chainnya SCARNAT, out interface-nya header 1 ya. Untuk action-nya masquerade. Kemudian masquerade. Kemudian apply, copy. Nah, di sini kita akan membuat untuk WLAN-nya juga. Untuk out interface-nya diganti menjadi WLAN. Setelah itu apply, oke. Setelah itu kita ke mangle. Di sini kita akan membuat 4 ya, 4 mangle. Yang pertama yaitu chain-nya input. In interface-nya header 1. Action-nya mark connection. Untuk new connection mark-nya kita isi ISP1. Kemudian apply, copy. Setelah itu kita ganti ISP-nya yang di mark connection ISP2. Untuk in interface-nya kita ganti WLAN 1. Kemudian apply, oke. Nah, di sini juga di oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk membuat yang output. Nah, di sini chain-nya ganti output. Kemudian langsung ke connection mark. Di sini untuk connection mark-nya kita gulir ya yang ISP1. Action-nya pakai mark routing. Nah, pada new routing mark-nya kita isi KISP1. Apply, copy. Setelah itu untuk
new mark routingnya kita ganti KISP2 dan post-drop-nya di unchecklist. Ininya tetap ya. Connection marknya kita ganti ISP2 juga. Setelah itu apply copy. Nah, di sininya juga diganti post-drop-nya di unchecklist. Apply oke. Kemudian setelah ini kita ke IP root untuk mengecek apakah sudah reachable semua. Nah, di sini sudah terlihat ya reachable semua. Kemudian kita ke interface. Nah, di sini juga udah jalan, namun di header satunya agak kurang stabil dikarenakan mungkin kabel dari sananya ya, mohon maaf. Setelah itu kita ke fast.com untuk mengecek kecepatan bandwidthnya. Nah, pada di sini kita cek ya untuk semuanya. Kan ini nyala semua ya, namun untuk header satunya agak tidak stabil, jadi 0 bps. Maaf ya, mohon maaf. Untuk header satunya kita disable ya, mencoba header 2 dan wirelessnya saja 9. Nah, di sini kita mendapatkan 2,7 Mbps. Kemudian yang header satunya kita checklist, yang WLAN-nya kita disable. Kita coba lagi berapa kecepatannya. Nah, di sini kita mendapatkan 69 Mbps. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.